Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Pada tanggal 18 Juli kemarin, FIFA telah merilis ranking FIFA terbaru, di mana tentu di ranking FIFA terbaru per tanggal 18 Juli kemarin ini tentu banyak sekali perubahan ya, terutama di peringkat 10 besar. Karena memang kita tahu bahwa sebelum rilis peringkat terbaru ini atau rilisnya peringkat terbaru ini itu atas dasar dari hasil beberapa kompetisi yang sudah dijalani oleh para pemain, khususnya di kompetisi Euro atau Eropa dan juga di kompetisi Copa America atau Amerika Latin ya. Nah, kita bahas satu persatu dan termasuk timnas Indonesia juga mengalami perubahan peringkat ya, di mana Indonesia berhasil naik satu peringkat yang tadinya di peringkat 134. Nah, berdasarkan hasil rilis tanggal 18 Juli ini, Indonesia naik satu peringkat ke peringkat 133, padahal Indonesia sendiri itu tidak bermain ya. Sudah lama bermain. Terakhir kali Indonesia bermain itu pada tanggal 11 Juni melawan Filipina. Tapi itu juga terakhir kali Indonesia bermain dan update peringkat terbarunya itu ketika tanggal 20 Juni. Indonesia tidak berubah. Ternyata masih tetap berada di peringkat ke 134. Nah, tetapi di updatean terbaru ini pada tanggal 18 Juli Indonesia justru naik satu peringkat ya, padahal tidak bermain. Nanti kita jelaskan satu persatu. Nah, kita lihat dulu di halaman awal dari FIFA ranking ini, di mana Argentina ini tidak tergoyahkan ya. Mereka masih memimpin di peringkat ranking FIFA karena memang ya mereka juga di gelaran Copa America tahun ini mereka berhasil menjadi kampiun atau menjadi juara, sekaligus mereka back to back juara Copa America ya, sehingga poin dari Argentina ini semakin kokoh di peringkat 1 ranking FIFA, jauh dari kejaran Prancis yang berada di peringkat kedua. Nah, selanjutnya yaitu lalu ada peningkatan ranking tertinggi, yaitu diraih oleh Venezuela. Nah, Venezuela ini berhasil naik sebanyak 17 peringkat karena memang Venezuela ini atas dasar hasil dari Copa America juga ya, mereka bisa naik sebanyak 17 peringkat, di mana mereka tampil mengejutkan di Copa America, di mana mereka berhasil lolos ke babak 8 besar dan berhasil menyapu bersih di pertandingan babak grup Copa America, bahkan menyingkirkan tim kuat Meksiko ya, gitu. Kemudian ada juara Euro 2024 yaitu La Roja, timnas Spanyol yang meraih poin tertinggi ya, satu-satunya negara yang meraih poin tertinggi di updatean terakhir ini. Spanyol mendapatkan tambahan poin sebanyak plus 105,75 poin. Ini sangat tinggi sekali ya, karena kita tahu bahwa mereka di gelaran Euro ini selain menjadi juara, mereka juga sangat-sangat sempurna dan luar biasa penampilan mereka. Di 7 pertandingan Euro mereka berhasil menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan, tanpa kekalahan, tanpa hasil imbang. Semua pertandingan yang mereka jalani berhasil dimenangkan oleh Spanyol, sehingga ya inilah hasilnya, mereka mendapatkan poin tertinggi sebanyak 105,75 poin. Yang tadinya Spanyol ini berada di peringkat ke berapa ya? 8. Nah, sekarang naik 5 peringkat. Spanyol menduduki peringkat ketiga ya. Jadi dengan meraih poin yang cukup tinggi, sehingga Spanyol kembali ke 3 besar di ranking FIFA di bawah Prancis dan Argentina. Lalu
Kemudian ada negara yang penurunan peringkatnya cukup drastis, yaitu ada Republik Ceko, di mana Republik Ceko ini turun sebanyak 13 peringkat karena memang hasil dari Euro 2024 Republik Ceko ini tidak bisa berbuat banyak. Mereka menjadi juru kunci ya di grup F di Euro. Mereka di bawah Georgia dan juga Turki hanya berhasil meraih 1 poin di gelaran Euro dan mereka tidak bisa lolos ke babak gugur. Jika dibandingkan dengan Euro sebelumnya memang jauh ya dari performa Ceko ini. Di Euro sebelumnya mereka berhasil lolos ke babak 8 besar dan di Euro kali ini mereka hanya meraih 1 poin. Itu yang membuat Republik Ceko turun paling drastis sebanyak 13 peringkat. Lalu yang terakhir itu adalah negara yang pengurangan poinnya paling banyak, yaitu adalah Samoa sebanyak minus 44,9. Nah, di peringkat 10 besar ini tentu ada banyak perubahan ya, karena memang peringkat 10 besar ini diisi oleh negara-negara dari Amerika Latin dan juga Eropa yang memang mereka dari kedua benua ini sudah menjalani Copa America dan Euro. Otomatis tentu pasti banyak perubahan di peringkat 10 besar bahkan 20 besar, di mana Spanyol dan Inggris berhasil naik. Inggris naik 1 peringkat ke peringkat 4, Spanyol naik 5 peringkat dari peringkat 8 ke peringkat 3. Lalu Brazil ini turun dari peringkat 4 ke peringkat 5. Kenapa? Karena memang performa Brazil ini sangat mengecewakan di Copa America. Mereka bahkan tidak berhasil lolos ke babak semifinal. Belgia juga turun, begitupun juga dengan Portugal. Nah, justru yang naik itu adalah Kolombia karena mereka berhasil lolos ke babak final Copa America. Tentu tambahan poinnya pun lumayan cukup banyak sehingga mereka naik sebanyak 3 poin ke peringkat 9 ya. Nah, negara-negara di Asia dan juga di benua Afrika ini beberapa mengalami penurunan seperti Jepang, Maroko, dan Senegal. Kenapa ya? Karena memang tersalip oleh negara-negara dari Eropa dan juga Amerika Latin. Yaitu tadi karena mereka sudah menjalani kompetisi Copa America dan Euro yang berhasil meraih poin yang cukup tinggi juga dari kedua benua tersebut. Begitupun juga Turki yang berhasil mengejutkan di Euro kali ini. Turki naik sebanyak 16 peringkat ya, dengan mereka mendapatkan poin sebanyak 40,22 poin gitu. Nah, kita beralih ke negara kita, timnas Indonesia. Kenapa timnas Indonesia ini bisa naik ke posisi 133 ya, padahal memang tidak bermain gitu, sama sekali tidak bermain. Ternyata memang sebelumnya Indonesia berada di peringkat 134 dan di atas Indonesia itu di peringkat 133 adalah negara Solomon Island atau Kepulauan Solomon. Yang memang Kepulauan Solomon ini di bulan Juni menjalani kompetisi dari OFC atau Piala Oceania ya, di mana Kepulauan Solomon ini di kompetisi tersebut kalah sebanyak 2 kali dan mereka ya hanya memainkan 2 pertandingan, tidak bisa melaju ke babak selanjutnya. Itu yang membuat Indonesia bisa naik. Dan ada 8 negara yang di bawah Kepulauan Solomon ini semuanya naik gitu, karena Kepulauan Solomon turun sebanyak 8 peringkat dan 8 negara yang ada di bawahnya naik 1 peringkat termasuk Indonesia. Jadi seperti itu kenapa alasannya Indonesia bisa naik 1 peringkat walaupun tidak bermain ya. Nah, dan untuk update peringkat FIFA selanjutnya itu pada tanggal 19 September nanti, sekitar 2 bulan lagi ya. Itu berarti nanti setelah Indonesia melakoni 2 laga di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, di mana pada tanggal 5 September Indonesia akan menghadapi Arab Saudi, bermain tandang ke Arab, dan juga
akan menghadapi Australia di Indonesia. Nah, tentu jika Indonesia bisa berhasil memenangkan pertandingan ini atau minimal bisa mencuri poin dengan hasil imbang, tentu poin yang didapat Indonesia pun juga akan tinggi karena memang Indonesia akan melawan peringkat yang lebih tinggi dari Indonesia, yaitu Arab Saudi dan juga Australia gitu ya. Semoga di updatean nanti yang akan datang tanggal 19 September timnas Indonesia bisa meraih poin yang cukup banyak seperti halnya pada di updatean sebelumnya. Indonesia pernah menjadi negara yang meraih poin tertinggi dan negara yang kenaikan peringkatnya cukup tinggi gitu ya. Lalu kabar selanjutnya yaitu ada dari pemain naturalisasi kita, Martin Paes. Martin Paes ini memang sempat dikabarkan bahwa ada beberapa kabar memberitakan Martin Paes ini akan bisa bermain September nanti, tapi saya tidak akan membahas soal itu karena memang beritanya belum pasti ya, karena takutnya nanti memang tidak pasti dan jatuhnya nanti hoax ya, tapi saya tidak akan membahas itu. Nah, justru ada kabar bahwa Martin Paes ini yang memang dikabarkan akan bermain di Serie A musim depan, karena memang Martin Paes ini diminati oleh salah satu klub dari Serie A yaitu Empoli, tapi ternyata itu batal ya karena Empoli gagal merekrut dari Martin Paes. Kenapa demikian? Karena memang sebelumnya bahwa Martin Paes ini sudah melakukan komunikasi bahkan dengan Dirtek dari Empoli, mungkin untuk membahas soal transfernya Martin Paes dari FC Dallas ke Empoli, tetapi itu gagal karena Empoli dengan AC Milan sudah bersepakat untuk meminjam kiper dari AC Milan, Davis Vázquez, yang akan dipinjam oleh Empoli nantinya untuk musim depan. Jika memang performanya bagus, tentu kiper tersebut akan dibeli secara permanen oleh Empoli. Nah, mungkin itu yang membuat gagal Martin Paes direkrut oleh Empoli, karena memang Empoli itu sendiri pengennya meminjam Martin Paes dari FC Dallas, dan kalau memang performanya bagus ada opsi untuk dibeli permanen. Nah, tetapi dari kubu FC Dallas sendiri itu pengennya Empoli membeli Martin Paes secara transfer langsung, itu secara permanen tanpa ada peminjaman terlebih dahulu, dan embel-embel akan membeli di akhir musim secara permanen. Nah, mungkin kejadian itu atau misal kondisi itu yang dari kedua klub ini tidak ada kata kesepakatan sehingga Martin Paes ini gagal. Walaupun begitu, Martin Paes gagal ke Empoli, dia tidak memikirkan apapun, dia hanya ingin fokus bersama FC Dallas di akhir musim ini, dan Martin Paes ini juga nanti akan tampil di MLS All Star pada hari Kamis tanggal 25 Juli mendatang ya. Kita tunggu kabar terbaru dari Martin Paes ini, apakah memang bulan September akan bermain untuk timnas Indonesia, dan semoga Martin Paes bisa segera bermain untuk timnas Indonesia ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.